Belum, aku masih bingung. Ini datanya carinya gimana? Sama sih, aku juga nyari-nyari topik nggak ketemu. Ya apa ya? Makanya nggak ada inspirasi tahu. BTW, lagi 4:30 coy. Kezia di mana? Oh iya, anjir nggak tahu. Ya apa ya? Jangan-jangan dia ketiduran lagi. Wah, apa ngedate ya? Bisa jadi. Kan cowoknya baru kan ya. Ya udah nggak apa-apa lah, kita tunggu dulu. Iya, kita tunggu dulu sambil cari-cari lagi. Semangat. Halo, guys. Nah, ini anaknya. Yang ditungguin. Lagi maafin sih. Habis dari mana tuh? Biasa lah. Iya. Malam minggu lah ya. Itulah ya. Ya jadi udah sampai mana guys? Udah sampai mana guys? Kita masih bingung sih buat cari topiknya. Oh ya. Pesanan tuh udah datang. Mau pesan apa? Aku kemarin tuh kan waktu promo 55 di Shopee aku tuh beli tas. Jadi kayak pre-order gitu. Jadi sekarang udah sampai. Oh alah. Aku juga loh kemarin 55 tapi beli nih smartwatch. Oh ya? Iya. Shopee juga. Bukan, tapi aku Tokopedia. Soalnya lebih murah aku lihat itu kemarin. Ya, aku juga mau flexing tahu. Aku kemarin beli ini. Oh alah. Novel terbaru, tapi aku belinya di Blibli. Belinya di Blibli. Kan pernah pakai Blibli nggak? Aku jarang sih. Aku banget sih. seringnya Tokopedia. Sama aku seringnya ke Shopee sih. Itu cocok nggak sih kalau dijadiin inspirasi buat matko kita? Boleh. Karena bisa. Shopee, Iya. Tokped, sama Blibli kan masuk top 3 e-commerce terbesar tuh. Bisa. Bisa nggak sih? Kita analisis sahamnya aja gimana? Oh iya, cocok nggak sih? Iya, cocok. Kan saham kan masuk di materi keuangan tuh Betul, kemarin. setuju. Tapi metodenya pakai apa ya enaknya? Apa ya? Mungkin ya kalau metode kita bisa pakai perbandingan metode aja. Oh, apa ya enaknya? Mungkin bisa pakai VACM kalau dari aku. Nah, VACM itu ceritanya tuh kita bisa melihat shock atau goncangan antara variabel satu, contoh antara kalau Shopee-nya naik, apakah dia akan mengganggu Blibli atau Tokopedia, dan juga sebaliknya seperti itu. Jadi kita bisa lihat kira-kira mereka tuh saling berkorelasi nggak, kayak ada integrasinya atau gimana kayak gitu. Oh iya sih, bagus tuh, keren. Tapi satunya apa ya enaknya? Kalau satunya aku boleh saran ini nggak, Deret Foye. Jadi nanti dia tuh kan Deret Foye bisa mengamati prediksi buat nilai harga saham ke depan. Jadi dia tuh buat ngeprediksi nilai harga saham ke depan itu kayak lebih akurat gitu loh daripada yang lain. Kalau setauku ya. Oke, berarti kita mau ngebandingin 3 saham e-commerce itu pakai VECM sama Foye ya? Boleh, setuju. Bagus. Oke, berarti sekarang kita bagi tugas aja gimana? Boleh, Kamu guys. cari yang Tokped, sahamnya data saham Tokped, kamu data saham Shopee, aku yang Blibli. Oke, Oke. boleh. Let's go. Semangat. Guys, aku udah ketemu nih buat data saham yang Shopee. Kalian udah ketemu nggak data saham-sahamnya? Aku sih buat Blibli udah ketemu nih. Oke, buat Kay tadi Tokpednya udah ketemu nggak? Udah, ini udah dapat nih. Oke, kita jadiin satu dulu aja ya di Excel. Boleh. Nanti pakai OneDrive aja biar nulis ininya. Oke, aku buatin ya. Oke. Halo semuanya, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan mengenai data saham ketiga e-commerce terbesar di Indonesia, yakni ada saham Shopee, Tokopedia, dan Blibli, berikut kami paparkan hasil dan pembahasan dari hasil analisis yang telah kami lakukan. Langkah analisis yang pertama adalah melakukan analisis statistika deskriptif terhadap data harga saham e-commerce Shopee, Blibli, dan Tokopedia. Berdasarkan tabel analisis statistika deskriptif, pada periode 13 November 2022 hingga 19 Mei 2024, rata-rata harga saham Shopee adalah sebesar 58,87 US dollar, rata-rata harga saham Blibli sebesar 470,3 rupiah, dan rata-rata harga saham Tokopedia adalah sebesar 104,19 rupiah. Selanjutnya, karakteristik data harga saham e-commerce dapat dilihat pada plot time series berikut. Yang pertama adalah menganalisis data harga saham ketiga e-commerce dengan metode VECM.
Langkah pertama saat melakukan analisis VECM adalah mengidentifikasi kestasionaritas dengan menggunakan uji ADF. Hasil dari uji ADF dapat dilihat pada tabel, dan berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai p-value dari data asli untuk variabel Shopee lebih besar dari alpha 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak stasioner. Selanjutnya, nilai p-value dari diferensiasi pertama untuk semua variabel lebih kecil dari alpha 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah stasioner. Setelah semua variabel sudah stasioner, maka selanjutnya adalah menganalisis lag length optimal. Hasil dari uji lag length optimal dapat dilihat pada tabel, dan berdasarkan tabel, lag length optimal berdasarkan kriteria minimum pada data adalah lag 2. Setelah mendapatkan lag length optimal, langkah selanjutnya adalah menganalisis hubungan jangka panjang di antara variabel dengan menggunakan uji kointegrasi. Hasil dari uji kointegrasi dapat dilihat pada tabel, dan berdasarkan tabel tersebut, salah satu nilai p-value uji kointegrasi lebih kecil dari alpha 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kointegrasi dari data yang berarti terdapat hubungan jangka panjang antar variabel. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa analisis VECM sudah sesuai dengan data yang digunakan dan dapat dilanjutkan analisisnya. Setelah menganalisis uji kointegrasi, selanjutnya dilakukan analisis uji Granger causality untuk melihat hubungan kausalitas antara variabel. Uji Granger causality berguna untuk memberikan informasi pada suatu variabel yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel yang lain. Hasil dari uji Granger causality dapat dilihat pada tabel, dan berdasarkan tabel terlihat bahwa nilai p-value yang lebih kecil dari alpha 5% hanya terdapat pada hubungan antara variabel Tokopedia dan Shopee, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Tokopedia memiliki hubungan kausalitas atau mempengaruhi variabel Shopee, sedangkan nilai p-value variabel lainnya lebih besar dari alpha 5% sehingga tidak terdapat hubungan kausalitas antar variabel. Setelah menganalisis hubungan kausalitas antar variabel, langkah selanjutnya adalah menganalisis variance decomposition untuk memperoleh gambaran tentang seberapa kuat peranan variabel dalam mempengaruhi variabel lainnya. Berdasarkan tabel hasil analisis variance decomposition, terlihat bahwa dalam periode ke-10, variabel yang paling dominan dalam pengaruh prediksi variabel lainnya adalah variabel Shopee dengan variansi terbesar 95,81% dibandingkan dengan variabel lainnya. Penurunan variansi yang terjadi pada variabel Shopee menyebabkan perubahan yang signifikan dibandingkan variabel Tokopedia yang tidak berpengaruh secara signifikan karena dengan cepat terbagi rata ke variabel yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Shopee merupakan variabel yang susah untuk terbagi dan diserap oleh variabel lainnya dibandingkan dengan Tokopedia yang lebih mudah dan cepat untuk menghilang. Kemudian dilanjutkan analisis impulse response function untuk melihat hubungan guncangan antar variabel. Hasil dari uji impulse response function menyatakan bahwa yang pertama, pada variabel Blibli terhadap Shopee, terlihat variabel Shopee mengalami kenaikan pada minggu kedua, namun selanjutnya terjadi penurunan hingga minggu ke-10. Yang kedua, pada variabel Blibli terhadap Tokopedia, terlihat variabel Tokopedia mengalami kenaikan pada minggu kedua dan mengalami penurunan hingga minggu ke-4, namun tetap stabil hingga minggu ke-10. Yang ketiga, pada variabel Shopee terhadap Blibli, terlihat variabel Blibli mengalami penurunan di awal, namun terus mengalami kenaikan hingga minggu ke-10. Yang keempat, pada variabel Shopee terhadap Tokopedia, terlihat variabel Tokopedia mengalami kenaikan pada minggu kedua, namun selanjutnya terjadi penurunan hingga minggu ke-10. Yang kelima, pada variabel Tokopedia terhadap Blibli, terlihat variabel Blibli mengalami penurunan pada minggu kedua, namun tetap stabil hingga minggu ke-10. Dan yang keenam, pada variabel Tokopedia terhadap Shopee, terlihat variabel Shopee stabil di awal, namun terus mengalami kenaikan hingga minggu ke-10. Selanjutnya, langkah terakhir dalam analisis VECM adalah mengestimasi model yang disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut. Berdasarkan tabel, terlihat bahwa nilai R-square dari data lebih besar dari 0,5 dengan nilai AIC dan SC yang kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa estimasi model sudah cukup baik. Selanjutnya ada metode estimasi deret Fourier, dilakukan uji Bartlett terlebih dahulu dan didapatkan p-value sebesar 0 yang kurang dari tingkat signifikansi 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemodelan secara simultan dapat dilakukan untuk semua nilai harga saham e-commerce, yakni Shopee, Blibli, dan Tokopedia dengan menggunakan estimasi deret Fourier. Selanjutnya dilakukan hasil perhitungan GCV minimum dari berbagai basis fungsi, yakni di sini ada 6 fungsi. Didapatkan GCV paling minimum itu dengan fungsi sinus dengan gamma, dengan K optimalnya 2. Lalu dari basis fungsi terpilih didapatkan GCV minimum, MSE, dan R-square pada tabel tertera.
Lalu didapatkan juga persamaan estimasi model deret Fourier dengan basis fungsi sinus dengan gamma, seperti persamaan yang tertera di layar. Oke, selanjutnya dilakukan prediksi dari harga saham ketiga e-commerce dan disandingkan dengan nilai aktualnya. Di sini dapat terlihat bahwa perbedaannya tidak signifikan ya, jadi prediksi dari estimasi deret Fourier ini termasuk akurat. Lalu dari kedua metode tersebut dipilih model terbaik. Berikut ada hasil perbandingan MAPE-nya. Dengan metode VECM didapatkan nilai MAPE 6,2%, dengan metode deret Fourier didapatkan MAPE 3,67%. Dari kedua MAPE tersebut termasuk dalam prediksi akurat, namun paling minimumnya itu MAPE dari deret Fourier yakni 3,67%. Jadi yang terpilih model terbaiknya yaitu deret Fourier. Dan yang terakhir, kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan, kami membandingkan metode VECM dan estimasi deret Fourier untuk memprediksi harga saham e-commerce Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Didapatkan hasil bahwasannya kedua metode ini mampu memberikan hasil prediksi yang akurat. Tetapi metode estimasi deret Fourier lebih unggul dengan nilai mean absolute percentage error atau MAPE sebesar 3,67% dibandingkan VECM yang memiliki MAPE sebesar 6,20%. Analisis VECM menunjukkan adanya hubungan kointegrasi signifikan antara harga saham ketika e-commerce dan mengindikasikan bahwa Tokopedia mempengaruhi Shopee secara kasual. Sebaliknya, deret Fourier lebih baik dalam menangkap pola musiman dan siklus harga saham, menghasilkan prediksi yang lebih presisi. Oleh karena itu, metode estimasi deret Fourier direkomendasikan untuk prediksi harga saham e-commerce karena memiliki akurasi yang lebih tinggi. Jadi, hubungan antara penelitian ini dengan matematika keuangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, diantaranya yang pertama adalah meningkatkan keputusan investasi yang tepat. Prediksi harga saham yang akurat membantu investor dalam memilih waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham, sehingga meningkatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, mendorong stabilitas ekonomi. Informasi yang akurat tentang harga saham dapat membantu mencegah terjadinya spekulasi dan volatilitas pasar yang berlebihan. Yang ketiga, meningkatkan literasi keuangan. Masyarakat yang memelek keuangan akan lebih bijak dalam mengelola keuangannya dan membuat keputusan investasi yang lebih terarah. Yang keempat, mendukung pertumbuhan bisnis. Informasi tentang tren harga saham dapat membantu perusahaan dalam menentukan harga produk, mengalokasikan sumber daya, dan mengambil keputusan yang lebih tepat dalam melakukan investasi. Dan yang kelima, mendorong inovasi teknologi. Perkembangan metode prediksi harga saham seperti estimasi deret Fourier dan VECM menunjukkan kemajuan dalam bidang matematika keuangan dan teknologi informasi. Kesimpulannya adalah, matematika keuangan memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari meningkatkan keputusan investasi hingga mendorong pertumbuhan bisnis. Perkembangan dan penerapan matematika keuangan yang berkelanjutan dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan ekonomi yang lebih stabil. Halo teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Thank you semuanya. Dan sampai jumpa. Dadah!